Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syukran. Jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan oleh Allah kekuatan, hati kita digerakkan agar kaki ini melangkah dari rumah menuju ke tempat ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan kebaikan tersebut kita berada di sini akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara agama. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Yang tentunya kita senantiasa berdoa dengan doa-doa di dalam Al-Quran dan juga dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rabbi zidni ilman, ya, wa qur Rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang ini sudah pernah kita sampaikan, ya. Maka tidak ada salahnya kita untuk mengingat kembali sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita meminta ilmu yang bermanfaat. Dengan doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Senantiasa kita selalu berdoa agar setiap hari kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kalau seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menjadi orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya. Allah akan muliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah pada ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Akan tetapi orang yang berilmu itu godaannya sangat banyak, sangat besar. Karena bisa jadi dengan ilmunya itu membuat dirinya menjadi sombong, merendahkan orang lain. Bisa jadi dengan sebab ilmunya itu menjadi dia ujub, bangga diri. Makanya kita di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berbarokah adalah ketika kita mendapatkan ilmu, kita mengamalkan. Seperti Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau kalau mendapatkan satu hadis, dia amalkan. Walaupun satu kali dalam seumur hidup, diamalkan.
Kalau kita sudah berapa hadis nih yang dihafal? Pengamalannya bagaimana? Ya. Imam Ahmad ketika mendapatkan satu hadis, dia langsung amalkan. Walaupun tidak rutin, tapi pernah diamalkan hadis tersebut. Ya. Ada yang terus menerus, ada yang tidak. Dan Imam Ahmad itu hafal hadis berapa hadis, Pak? 1 juta hadis. Bayangin, Pak, bukan 10 lagi, 1 juta. Nah, kalau kita berapa juta? Ya, kita hadisnya bukan hadis an Abu Hurairah, hadisnya duit. Ya, 1, 2. Ya. Imam Ahmad hafal hadis 1 juta hadis. Dari mulai yang hasan, dari mulai yang sahih, dari mulai yang dhaif, dari mulai yang palsu dihafal. Untuk apa hadis palsu, hadis dhaif dihafal? Untuk diterangkan kepada manusia, ini salah. Ya. Imam Bukhari berapa ribu hadis? Ya. Dari mulai sanadnya. Sanad itu mata rantai perawi. Misalkan dari si ini, bin ini, dari ini, bin ini menceritakan ini terus, ya. Bahkan sampai ada 10-15 orang. Wah, kalau kita sudah pusing ngapalin orangnya. Yang orang tua anaknya 5 saja kadang manggilnya harusnya Abdullah, manggilnya Hamzah, ya bingung sudah. Ya. Kalau anaknya banyak itu mau manggil Abdullah dipanggil semua anak nama-nama anaknya. Si anu Abdullah ini. Apalagi Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, ya Masya Allah, mereka itu orang-orang yang hafal hadis. Nah, kita hadis arba'in saja nggak selesai-selesai, yang cuma 42 hadis. Iya. Masya Allah. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita mencari hadis. Sudah terkumpul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Waduh, kapan kita ngapal ini, Pak? Kitabnya banyak sekali, ya. Nah, maka dari itu, selagi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia, gunakan kehidupan kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk di dunia kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Dan mulai kita sedikit demi sedikit, ya, 1 hari 1 hadis, atau 2 hari 1 hadis, ya, terus menerus, ya. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau adalah satu majelis. Yang pernah saya dengar dari beberapa 2 ulama ini, Imam Bukhari itu kalau menghadiri majelis ilmu seperti ini, belajar dari gurunya, tidak bawa pulpen, tidak bawa buku. Terus bawanya apa? Katanya buku sama pulpen itu senjatanya untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi belajarnya kalau Imam Bukhari, ketika gurunya menulis hadis di depan, Imam Bukhari cuma begini saja, pakai tangan, ya, sambil ngapalin. Terus 1 hadis, nanti hadis berikutnya. Kemudian pulang ke rumah disalin, hafal. Nah, kalau kita nyatet di depan, ya, pulang lupa, ya. Kalau Imam Muslim kebalikannya, bawa buku, bawa pensil, bawa pulpen, tulis. Nanti ngapalnya di rumah. Ya. Wah, kita kalau ngapal hadis itu gampang ngapalin hadis atau Al-Quran? Al-Quran. Karena Al-Quran sering berulang, ya kan? Kalau hadis tidak. Tapi Al-Quran dan hadis adalah 2 petunjuk yang kalau kita berpegang teguh kepada kedua-duanya, kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fikum amrani in tamassaktum bihima la tanzil abada, kitaballahi wa sunnata Rasulillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalau kalian berpegang kepada kedua-duanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya dari jalan yang benar." Dua pusaka itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya. Ya. Tapi ada juga orang yang bawakan Al-Quran, bawakan hadis, tapi tersesat juga. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Karena memahami Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman sendiri, bukan pemahaman para sahabat. Makanya banyak orang yang tafsirannya berbeda-beda untuk menafsirkan satu ayat. Kalau satu ayat ditafsirkan dengan pemahaman para sahabat, semuanya sama. Ya, ada orang bawakan ayat Al-Quran, benar. Bawakan hadis, sahih, benar. Tapi kok perbuatannya enggak benar. Nah, berarti memahaminya yang tidak benar. Ya contohlah, maaf. Ini sering kita sampaikan. Orang ngebom bunuh diri. Itu dasarnya apa? Dasarnya tidak memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman para sahabat. Dalam Al-Quran ada, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Wah, berarti boleh dibunuh, kan gitu. Padahal kekufuran di sini kata para ulama ahli tafsir, kekufuran di sini kufur kecil, bukan kufur besar. Ini kalau sudah memahami dengan sendiri itu akhirnya salah. Nah, jamaah sekalian, perlunya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ya, belajar akidah yang benar agar akidah kita, tauhid kita, ya, adalah tauhid yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ada pelajaran fikih, ada pelajaran akidah yang disampaikan oleh Ustaz Turitna. Ya. Maaf kemarin saya nggak bisa datang. Ya. Alhamdulillah. Pirang menit ya. Kita masuki saja kepada pembahasan masih berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jangan bosan-bosan Pak ya. Wudhu maning. Kapan rampungi? Iya. Terus ilmu itu berkembang. Dalam masalah wudhu saja itu banyak sekali bukunya. Ya. Di Manhajus Salikin bahas masalah fikih. Kemudian di kitab Minhajul Muslim bahas masalah fikih. Ada fikih Al-Muyassar. Wah, macam-macam fikih itu. Ya. Jadi kita belajar dengan pelajaran yang sesuai, ya, dengan pemahaman yang benar. Nah, kemarin baru kita sampaikan di antara pembatal-pembatal wudhu, masih ada ingat Pak? Apa saja itu? Yang pertama kelalaian, yang kedua lupa, yang ketiga nggak ingat, ya. Yang berikutnya bubar. Ya. Ya, yang pertama keluarnya sesuatu dari dua lubang, baik bagian depan maupun belakang. Syekh As-Sa'di dalam kitab Manhajus Salikin mutlak mau apa saja yang keluar dari dua lubang ini membatalkan wudhu, walaupun itu bukan kotoran. Yes. Kemudian yang kedua di antara pembatal wudhu adalah tertidur lelap sampai tidak sadar dengan gerakan tubuhnya sendiri. Tertidur lelap. Ini banyak ya sholat Jumat yang dengerin khatibnya tertidur lelap. Ya. Giliran khatibnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi baru bangun. Ya. Ya. Nah, kalau dia tidak wudhu tidak sah sholatnya karena dia tertidur lelap. Harus berwudhu kembali karena batal. Kemudian yang ketiga tertutup akal,
Ya, tertutup akalnya disebabkan kenapa? Pingsan, mabuk, gila, dan sebagainya. Yang keempat, kemarin apa? Memegang kemaluan langsung tanpa adanya pembatas. Ya, langsung tanpa adanya pembatas. Yang kelima, ar-riddah, keluar dari agama Islam. Ya, murtad. Sudah wudu, kemudian menyatakan dirinya keluar dari agama Islam sengaja, maka itu membatalkan wudu. Bukan hanya wudu yang batal, semua amalannya terhapus semua. Eman-eman sholatnya yang sudah puluhan tahun, puasanya yang sudah berbulan-bulan, belum yang sunnahnya, belum berbaktinya sama orang tua, ya kan? Kemudian murtad, belum sholat jamaahnya, belum menjadi muadzinnya pahalanya. Kemudian murtad keluar dari agama Islam, maka semua amal-amalnya Allah hapus semuanya. Murtad. Dan banyak orang-orang Islam yang murtad. Dan banyak juga orang-orang kafir yang masuk Islam. Ya. Yang keenam, di sini disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, memakan daging unta. Ini salah satu yang membatalkan wudu. Ya. Berdasarkan pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Ana tawadda'u min luhumil ghanam?" Qala in syi'ta. Qala ana tawadda'u min luhumil ibil? Qala na'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat ini bertanya, apakah kami harus berwudu ketika makan daging domba? Ya terserah mau domba, mau kambing, mau apa ya. Yang penting jenis kambing domba. Rasulullah SAW mengatakan apa? In syi'ta. Kalau kamu mau, silakan berwudu lagi. Kalau mau, berarti ini kan menunjukkan makan daging domba tidak membatalkan wudu. Tapi kalau pengen berwudu lagi, ya silahkan. Ya. Kalau sekarang kan banyak di pemahaman kita itu, orang kalau sudah wudu, minum, wudunya batal, ya kan? Gitu nggak Pak? Banyak kan? Iya. Kemudian sudah wudu makan rengginang, ya. Nih, kok sudah wudu makan batal? Ya. Batal itu kalau makan daging unta. Ya. Kalau makan tempe, makan tahu, makan sambal, makan jengkol, tidak membatalkan wudu. Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan, atawadda'u min luhumil ibil? Sahabat tadi bertanya kembali, apakah kami harus berwudu karena makan daging unta? Rasulullah mengatakan, na'am. Iya, benar. Membatalkan wudu. Wudu kembali. Jadi di sini di Indonesia ada nggak unta? Di kebun binatang ada yang yang enggak ya. Tapi kalau binatang buas banyak di kebun binatang. Ya. Ada catatan di sini. Akan tetapi mayoritas sahabat tidak berpendapat harusnya berwudu sehabis memakan daging unta. Karena hadis yang memberitakan itu dimansuh, dihapus hukumnya. Juga mayoritas sahabat tidak berwudu setelah memakan daging unta. Termasuk di sini disebutkan Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan makan daging unta itu batal. Di kitab Manhajus Salikin juga dijelaskan di antara pembatal-pembatal wudu adalah makan daging unta. Aklu lahmil ibil, makan daging unta. Juga kitab-kitab yang lain juga disebutkan memakan daging unta membatalkan wudu, jadi harus berwudu kembali. Nah, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis yang sahih di sini disebutkan ya,
bahwasanya sahabat ini diperintahkan untuk berwudu kembali ketika makan daging unta. Kemudian yang ketujuh, ini banyak terjadi juga nih, ya, di kalangan kita, khususnya suami istri. Yang ketujuh di antara pembatal wudu adalah menyentuh wanita disertai syahwat birahi. Di sini jelaskan disertai syahwat atau birahi. Karena setelah wudu ada yang mencium istrinya sambil meraba-raba. Nah, ya kan? Waduh, ketawa ketiwi. Jangan pengen-pengen yang bujang ini, ya. Yang bujang bingung nanti pulang-pulang. Kelabakan. Pengen cepet-cepet nikah nanti. Masih bujang aja nggak sini banyak ya? Hah? Bujang kedua Pak? Iya nggak apa-apa. Menyentuh wanita disertai syahwat birahi. Jadi kalau menyentuh wanita tanpa disertai syahwat, cuma menyentuh saja tidak masalah, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berwudu di rumah. Ketika mau ke masjid, Nabi mencium istrinya. Dan Nabi tidak berwudu lagi. Masuk masjid, langsung sholat. Ya, antum mengamalkan nggak ini? Berwudu di rumah, nyium istrinya? Ya, jarang. Waduh, sudah komat. Ya. Nanti lagi nyiumnya. Ya, kalau sudah pulang saja. Ya. Istri kalau dicium itu ketika sama suaminya ketika mau ke masjid, pengennya suami cepat-cepat pulang, sudah kangen. Ini bagi yang punya istri, ya. Nah, di sini sebutkan menyentuh wanita disertai syahwat atau birahi. Kenapa? Karena kata Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi, karena menginginkan syahwat itu sama seperti adanya syahwat tersebut yang membatalkan wudu, dengan dalil bahwa seseorang yang menyentuh kemaluan diperintahkan untuk berwudu. Karena ini ya dibedakan antara menyentuh wanita disertai syahwat atau tidak. Karena ada beberapa laki-laki yang ngerjain istrinya yang sudah wudu, jaga jarak. Mas, saya sudah wudu mas, jangan dekat-dekat. Oh batal. Oh batal. Ada juga laki-laki sudah berwudu. Ah gantian ini sekarang, ya kan? Kamu berwudu tak? Ini lagi. Nah, di sini sebutkan karena menyentuh kemaluan dapat membangkitkan syahwat. Ini diantara alasan, ya, kenapa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, karena bisa membangkitkan syahwat. Atau kalau tidak seperti ini, tetap saja ketika kita memegang kemaluan, mau membangkitkan syahwat ataupun tidak, maka ini membatalkan wudu. Ya. Saya di sini menyebutkan dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitabnya siapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Kitab Al-Muwatta yang berisikan hadis-hadis Nabi. Kitab Al-Muwatta itu kitabnya Imam Malik. Kitabnya Imam Malik. Pada Imam Syafi'i kitabnya Al-Um. Ya, atau ada kitab Ar-Risalah. Jadi ulama itu banyak sekali ya menyusun buku-buku. Ada yang sampai 20 jilid. Waduh, kapan kita bacanya, Pak? Satu jilid aja tebel. Enggak selesai-selesai. Kita mati duluan, ya. Satu jilid ya selesai. Dalam kitab Al-Muwatta terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar berarti anaknya Umar, qublatur rajuli imra'atahu wajadtuha biyadihi minal mulamasah
faman qabbala imra'atahu aw jassaha fa'alaihi wudu'u. Seorang suami yang mencium dan meraba-raba istrinya adalah bagian dari bercumbu. Maka barang siapa yang mencium dan meraba-raba istrinya, hendaknya dia berwudu. Yes. Gimana mau meraba-raba, Pak? Nyium aja enggak ya antumnya, mau ke masjid ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang sekali-kali mencium istrinya ketika mau pergi ke masjid. Itu beberapa pembatal wudu ya. Berarti ada berapa? Ada 7 pembatal wudu. Kemudian di sini sebutkan faktor penyebab dianjurkannya berwudu. Ada 3 poin di sini. Faktor dianjurkannya untuk berwudu. Yang pertama, orang yang berpenyakit hadas, yaitu seseorang yang pada kebanyakan waktunya tidak henti-hentinya buang kotoran dan mengeluarkan kentut. Jadi ada orang yang kentut terus menerus, dikit-dikit kentut, ya kan? Maka dianjurkan untuk berwudu. Kalau nggak berwudu nggak apa-apa, tapi kalau mau sholat harus wudu. Ya. Dan kita pun pernah bukan sering sih, pernah ya. Kadang kentut itu terus-terusan, maksudnya sekarang kentut, nanti kentut lagi. Kadang kita mau wudu, pengen kentut nggak kentut, sudah wudu pengen nih kentut, ya. Banyak enggak? Akhirnya kentutnya dipampet, ya, setelah wudu. Nah, bagaimana dengan kondisi orang seperti ini? Dia sering kentutan, sudah wudu, mulus pengen kentut, ya udah keluarin. Kalau dia kondisinya seperti itu, kentut terus menerus, ya. Padahal kalau dia keluarkan wudhu lagi, salat berjamaahnya ketinggalan. Dalam kondisi seperti ini, sebagian ulama berpendapat boleh dia salat sambil menahan kentut. Karena kalau dia terus-terusan kentut wudhu, kapan salatnya? Ya, sampai isya kentut terus. Dalam kondisi seperti ini boleh dia menahan kentut, ya. Tapi kalau kentutnya jarang, ya, lagi sholat, maka kentutnya itu keluar. Jangan kentut di sini, terus kemudian langsung keluar. Jangan. Menyebabkan tetangganya itu terganggu. Iya. Jadi kalau mau kentut, langsung keluar. Buang di luar. Jangan lagi gini, dikeluarkan, baru keluar. Ya, dolim namanya ini ya. Bikin orang pingsan. Iya. Akhirnya terganggu. Dia mikir-mikir, siapa yang kentut ini? Akhirnya salatnya tidak khusyuk. Iya, langsung pergi, Pak. Ya, permisi. Ya. Ya. Jangan buang ketika di dalam barisan, mengganggu, ya. Konsentrasi dan kekhusyukan sholat. Apalagi imamnya pas ininya di depan. Sok pertama kentut, imamnya baru baca surat ayat berapa, gara-gara kentut jadi lupa ayatnya. Ya. Nah, bagi seseorang yang menderita hal tersebut, sangat dianjurkan supaya berwudu pada tiap-tiap sholat. Ini dianalogikan kepada wanita yang mengalami istihadah, terus-menerus mengeluarkan darah dari kemaluannya. Istihadah itu darah penyakit. Ya. Kalau perempuan itu istihadah darah penyakit, maka masih wajib sholat, masih wajib puasa. Berbeda dengan darah haid dan darah nifas. Ya. Yang kedua, wanita yang mengalami istihadah, yakni wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah dari vaginanya, kemaluannya, di luar hari-hari kebiasaannya, di hari-hari haidnya, ya. Dia mengalami
darah istihadah. Bagi seorang wanita yang menderita hal tersebut, sangat dianjurkan supaya berwudu pada tiap-tiap sholat. Ya tentu ya, kalau kita mau sholat harus berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana layaknya seseorang yang berpenyakit hadas, berdasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Tsumma tawaddu'i likulli sholatin." Kemudian berwudulah kamu pada tiap-tiap sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Nah, yang ketiga, faktor yang menyebabkan seseorang itu dianjurkan untuk berwudu. Orang yang memandikan dan memikul jenazah. Orang memandikan jenazah atau orang yang memikul jenazah dianjurkan untuk berwudu setelah itu selesai. Setelah memandikan, dia nanti berwudu. Setelah mengantarkan jenazah, sudah selesai, dianjurkan untuk berwudu. Tapi bukan kewajiban, cuma bersifat anjuran. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi anjurannya untuk berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawaddo." Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang memikulnya, hendaklah dia berwudu. Di sini sebutkan, kalau dia memandikan mayit, maka dia dianjurkan untuk mandi. Kalau dia membawanya, maka dianjurkan nanti untuk berwudu. Di sini ada catatan. Ternyata hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis yang lemah. Tetapi kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan, tetapi para ulama tetap menganjurkan bagi orang tersebut supaya berwudu dalam rangka ihtiyat. Dalam rangka ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Ihtiyat. Berhati-hati. Ya. Alhamdulillah selesai juga pembatal-pembatal wudu, ya. Dihafalkan. Siapa tahu anaknya sekolah ada pelajaran agama tanya tentang pembatal-pembatal wudu, ya. Belum azan ya? Hah? 2 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Mungkin saya nggak bisa melanjutkan setelah sholat isya ya, karena ada keperluan. Jadi mungkin ini kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu 2 menit. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Satu pertanyaan tidak apa-apa. Oh iya. Iya. Pertanyaannya, kalau melihat kemaluan atau tidak? Iya. Hanya melihat. Hanya melihat. Iya. Iya. Kalau hanya sekedar melihat, ya entah itu cucuknya ataupun ya cucuknya lah, ataupun dirinya sendiri, ya. Itu tidak membatalkan wudu. Kalau sekedar melihat. Tapi kalau sampai memegang langsung tanpa ada penghalang, entah itu celana atau sarung, maka ini membatalkan wudu. Jadi kalau sekedar melihat, tidak apa-apa Pak, tidak membatalkan wudu. Sudah tadi ya? Ini ada pertanyaan. Mau dijawab apa nanti? Jawab aja. Terusin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa istimewanya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mengumpulkan kayu bakar untuk mengancam rumahnya akan dibakar bagi orang-orang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ya,
Yang pertama, sholat berjamaah di masjid itu adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agar dengan adanya sholat berjamaah di masjid, syiar Islam itu nampak. Coba kalau sholat sendiri di rumah, mana syiar Islam? Ya. Memang ada amalan-amalan yang kita sembunyikan, ada amalan-amalan yang kita tampakkan. Dan juga keutamaannya adalah yang pertama karena kita mematuhi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar sholat di masjid. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada orang yang matanya buta. Tidak ada yang menuntun orang ini untuk menuju ke masjid. Orang buta ini minta udzur untuk sholat di rumah. Ya sudah, Nabi memberikan udzur. Ketika Nabi berjalan atau orang buta itu berjalan, ya, tiba-tiba terdengar suara adzan. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang buta ini, "Atasma'un nida?" Apakah kamu mendengar panggilan? Orang buta ini, iya, mendengar. Wajib untuk ke masjid. Nah, ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah bagi laki-laki untuk ke masjid. Dan keistimewaannya sebenarnya banyak. Ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Salatul jamaati afdalu min salati fardin bi 27 darajat." Salat berjamaah itu lebih afdal, pahalanya 27 derajat daripada sholat sendirian di rumahnya. Nah terus Pak Ustadz, enak ya laki-laki ya, di masjid pahalanya 27. Tapi kalau wanita di rumah, kira-kira besaran mana wanita sholat di rumah dengan di masjid? Wah, sepakat ini. Karena masakannya belum matang ya. Ya, kenapa di rumah? Afdalnya wanita itu sholat di rumah dan pahalanya lebih besar daripada dia sholat di masjid. Kenapa? Perintah dari Nabi agar wanita sholat di rumah, bukan di masjid. Walaupun di masjid tidak masalah, pahalanya besar juga, tapi nggak sebesar laki-laki. Kalau laki-laki perintah ke masjid, kalau perempuan tidak ada kewajiban untuk datang ke masjid. Tapi kalau ingin berjamaah di masjid, tidak apa-apa. Bahkan Nabi SAW melarang para laki-laki yang istrinya ingin sholat di masjid. Ya, para suami dilarang oleh Rasulullah kalau istrinya pengen ikut sholat di masjid. Kalau istri kalian ingin sholat di masjid, jangan dilarang. Ya, jangan dilarang. Dengan syaratnya berat memang. Dari rumah harus menutup aurat, tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai minyak-minyak wangi. Ya, bisa nggak ibu-ibu? Bisa. Pakai minyak wanginya nanti di rumah ketika ada suaminya ya. Nah, keistimewaannya. Kemudian jalan menuju ke masjid saja, satu langkah itu akan meninggikan derajat, satu langkah akan menghapus dosa. Itu tentang keistimewaan sholat berjamaah. Makanya ini dengan adanya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat ngumpulin kayu bakar kepada orang-orang yang memang itu malas datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Memang malas. Coba kalau dipraktekkan, berapa rumah yang dibakar? Habis satu desa. Ya, ini kalau ada saya perintahkan kepada semuanya, kayu bakar dan segala penjuru kumpulkan, bakar. Habis semua. Nanti datang polisi, ada apa ini, ya kan? Polisinya aja kadang nggak sholat. Ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan para laki-laki sadar ya tentang, karena memang ada laki-laki yang malas pergi ke masjid, pengennya di rumah. Yang penting sholat, ya bukan. Yang penting sholat, ada perintah. Terus yang kedua, Ustaz, apa itu sunnah? Wah, pembahasan panjang.
Bagaimana kalau kita sekedar meyakini tapi tidak diamalkan? Apakah masih bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Ya, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang mengamalkan sunnahnya. Bagaimana kita mendapatkan syafaat kalau kita tidak mengamalkan sunnahnya, kalau hanya sekedar meyakini? Kalau meyakini gampang, yakin. Tapi mengamalkan harus, ya. Seperti tadi adzan ketika saya menyebut nama Nabi, bapak-bapak mengucapin jamaah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat. Kemudian setelah adzan selesai, bagi yang mendengarkan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'atta. Ya. Untuk doa ini bagi orang yang mendengarkan adzan, bukan orang yang adzan. Jadi doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu bagi orang yang mendengar adzan, bukan orang yang adzan. Jadi nggak ada sunnahnya orang yang adzan ketika selesai kemudian dia baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka kita mengamalkan sunnahnya. Ya. Syukran Ustaz, jazakallah. Nah, ini sering ya, jazakallah. Semoga Allah jazakallah itu artinya semoga Allah membalasmu. Titik. Nah, ini membalas apa ini? Bingung ya. Membalas keburukan. Jadi yang komplit ya, jazakallahu khairan. Ada khairannya. Jangan cuma jazakallah, semoga Allah membalasmu. Nah, kalau khairan, kebaikan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya gitu Ibu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, bukan hanya sekedar diyakini, tapi diamalkan. Agar dengan mengamalkan tersebut sebagai tanda, bukti kita itu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada yang kita pelajari terlebih dahulu, belum bisa kita amalkan. Ada yang langsung kita amalkan ya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf kepada semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.